Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taifa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan untuk mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Terakhir kemarin kita masuk pada pembahasan tentang pertanyaan dua perkara ya, yang menggunakan a dengan am, yang jawabannya harus pilihan, seperti aminal hindi anta am min Pakistan, itu ya, dua pilihan yang jawabannya harus ditakyin, harus ditentukan. Kemudian juga terakhir kita masuk kepada tamrin yang ke-8 berkaitan dengan dzu. Yang kemarin kita katakan dzu itu bermakna sahib atau memiliki. Ya Mas Andri, terakhir itu ya, memiliki. Taib, sekarang kita masuk tamrin yang ke-9. Ini masih kelanjutan dari yang ke-8 ya. Iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh berikut. Thumma, kemudian hawil, rubahlah. Hadza talibu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Baik, kita baca sekali lagi. Hadza talibu dzu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Baik, perhatikan papan tulis. Di situ ada 4 bentuk atau 4 lafadz untuk dzu. Yang pertama dzu. Sudah? Kemudian yang kedua dzawu. Sudah? Yang ketiga dzatu. Oh, rusak dia. Rusak yang merah. Mana? Nah, baik begini. Jadi penggunaannya seperti ini. Baik, perhatikan. Kalau dzu itu digunakan ketika dia mensifati
Sudah nih. Ya. Ketika dia menjelaskan tentang apa? Kata yang mufrad mudzakkar. Perhatikan contohnya di situ yang pertama. Hadzal talibu dzu khuluqin. Dia kan apa? Menjadi penghabaran untuk talib. Yang mana talib di situ mufrad mudzakkar. Ya, mufrad mudzakkar. Sudah? Sedangkan untuk muannasnya pakai dzatu. Ya, dzatu. Kemudian untuk jamaknya yang mudzakkar pakai dzawu. Sedangkan yang muannasnya pakai dzawatu. Ya, kita lihat contoh di situ. Ketika mufrad mudzakkar, hadzal talibu dzu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Kenapa pakai dzawu? Karena ya kata yang sebelumnya jamak mudzakkar. Kemudian hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Pakai dzatu karena mufrad muannas. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Ya, dzawatu khuluqin. Pakai dzawat karena talibat jamak muannas salim. Sudah? Baik, Mas Adri. Kalau ana buat contoh begini, Mas. Di sini, Mas. Cocoknya pakai yang mana, Mas? Dzatu atau dzawatu? Hah? Baik, pakainya dzatu. Kenapa? Mana yang muannas? Al-mar'ah muannas mufrad. Coba diartikan, Mas. Cara ngertikannya apa? Ini dulu. Mar'ah itu apa? Perempuan. Perempuan ini memiliki jamalin. Kecantikan. Ya, dzatu jamalin gitu kan ya. Dzatu jamalin memiliki kecantikan. Jadi pemilik cantik gitu loh. Dzatu jamal. Pakai dzatu, kenapa pakai dzatu? Karena ya kata yang sebelumnya ini mufrad muannas. Sudah nih, mufrad muannas. Kalau ana buat begini. Hadhihin nisa'u. Di sini sama begini. Nah. Taib. Nisa itu jamak para wanita gitu kan. An-nisa itu para wanita. Coba dicek nanti surat An-nisa begitu kan ya. Apa? Sebenarnya pengaruh, cuman kan sengaja dibuat begini. Taib ya. Harusnya apa? Haula. Gitu ya. Harusnya pakai haula. Karena kalau pakai haula langsung ketahuan dia. Taib. Haula'i gitu ya. Haula'in nisa'u jadi apa? Naam, zawatu. Salat pakai dawatu. Begitu ya. Taib, kita buat lagi yang lain. Paris. Abu
Aliyin. Sudah? Abu Aliyin titik ilmin. Saya pengennya ngomong bapaknya Ali itu memiliki ilmu. Nah, pakainya yang mana? Pakainya dzu. Oke, coba kita tanya yang lain ya. Ini pilihannya dzu. Nah, kebalik ini kan. Pakainya dzu. Taib, Mas Adri setuju? Pak Anto pakai dzu. Setuju. Kenapa alasannya Pak Aris? Karena Abu mufrad mudzakkar. Begitu ya. Jadi cara pakai dzu pakai dzatu seperti itu. Rafid, ini. Ibu-ibunya kaum mukminin itu zawatu fadlin, memiliki keutamaan, gitu ya. Nah, jadi di sini di pelajaran ke-9 ini beliau maukan yang seperti ini. Kapan menggunakan dzu, kapan menggunakan zawu, kapan menggunakan zatu dan zawatu. Gitu ya. Kapan menggunakan zawatu. Baik, selagi Pak Anto durung kebagian Pak Anto ini. Niki Pak Anto. Sing gampang ya Pak Anto. Pakai zawatu. Ini pilihan Pak Anto. Zawatu. Oke. Mas Adri setuju? Tujar. Wah ini mikir Mas Adri main. Hah? Oh, beda pendapat Mas. Mas Adri zawu. Ini kalau dua pendapat ulama sudah gini susah nih. Ya, berselisih ini. Ingat ya, di dalam perselisihan penyelesaiannya adalah keilmuan, ilmunya dari sisi pendalilan. Gitu. Taib. Pak Aris, sampean bela mana, Pak? Bela Mas Adri atau bela Pak Anto? Pak Anto zawatu, Mas Adri zawu. Tuh, jadi milih Pak Anto. Oke, Pak Egi. Milih Mas Adri. Fit, sampean milih siapa Fit? Hah? Zawu. Oh, milih zawu. Baik, Pak Rahmat. Zawu. Oke. Fit, kenapa sampai bela Bim Fit? Sungkan tapi ya Fit. Terus, jadi dia jamak mudzakkar. Karena asalnya tajirun. Asalnya tajirun, jamaknya tujar. Untuk melihat dia mudzakkar atau muannas kaidahnya sama. Lihat apa? Mufradnya. Ya, lihat mufradnya. Jangan mentang-mentang jamak muannas dia, enggak gitu. Lihat mufradnya. Mufradnya kan tajirun. Ya, mufradnya begini, tajirun. Lah, tajirun mudzakkar. Ya, jadi yang benar adalah zawu, bukan zawatu. Gitu ya. Nah, kalau kita menyelesaikan suatu perselisihan dengan ilmu dan dalil, itu selesai tanpa ada problem setelahnya. Oh iya, bener jadi kan begitu. Tapi kalau dengan hawa nafsu, pasti apa nih? Ayel-ayelan. Nah gitulah. Maka orang itu harus apa? Memiliki
sudut pandang atau dalil yang menguatkan pendapatnya. Karena perselisihan itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Ya, perselisihan itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena orang kan punya sudut pandang sendiri, punya anggapan sendiri. Tapi kalau orang itu punya arahan, oh ini enggak, yang benar kaidahnya begini. Akhirnya apa? Oh iya, bisa menerima kesalahan. Gitu ya, bisa menerima kesalahan. Yang penting tetap apa? Ramah di dalam menyampaikan kebenaran, gitu ya. Dan jangan apa? Menghina. Jangan ditambahi. Kayak yang bener ini, sampai pancen sampai niku. Ah, itu susah itu nanti. Ya, nah, mau menerima sih mau, cuman embel-embel belakangnya itu akhirnya apa? Ya, jadi susah gitu. Taib, kita kembali ke permasalahan. Ini penggunaan apa? Zu, kemudian zawu, zatu sama zawat. Ingat kembalinya kemana? Dilihat kepada kata sebelumnya yang pingin dikabarkan dengan memiliki tadi. Ya, apakah dia mufrad mudzakkar, jamak mudzakkar, atau mufrad muannas atau jamak muannas. Taib, sebelum kita pindah, ada yang ditanyakan? Ya, jadi kalau zu itu biasanya kata setelahnya jenis, isim jenis. Fadl, keutamaan, jenis kan? Entah satu keutamaan, dua keutamaan, tiga keutamaan, jenis. Cantik, ya cantik juga kan apa? Jenis. Ya kayak tadi mana tadi cantik tadi? Nah, zawatu jamalin. Begitu. Jadi seringnya lafadznya jenis. Kalau li sama indi atau li sama inda itu bebas, nggak disyaratkan harus begini. Cuman di sini beliau nggak pingin mengarah ke sana. Beliau cuman hanya pengen menjelaskan kalau antum pengen menggunakan lafadz dzu gitu ya, maka cara penggunaannya seperti ini. Gitu aja maunya beliau. Ya, adapun di belakangnya harus begini-begini, beliau tidak singgung. Cuman tadi kan karena pertanyaan untuk bedakannya gimana? Ya itu tadi. Kalau antum pakai dzu, ya pakai dzu, maka kata yang setelahnya biasanya pakai ini. Jadi antum nggak bisa mengatakan dzu contohnya yang nggak bisa. Jadi isim jenis itu banyak dan sedikitnya sama, penamaannya itu sama. Banyak dan sedikitnya dinamakan sama, itu namanya isim jenis. Misalkan buku satu dengan buku banyak, tetap namanya buku nggak? Tetap buku kan? Itu namanya jenis. Ya. Kalau misalkan kata tersebut bukan jenis, maka biasanya nggak pakai dzu. Ya, nggak pakai dzu. Al-muhim, kembali ke inti permasalahan aja ya, biar nggak terlalu pusing. Penggunaan kalau antum pakai menggunakan dzu, ya menggunakan dzu, maka apa? Harus dilihat kata sebelumnya, mufrad mudzakkar atau jamak mudzakkar muannasnya juga dilihat. Tapi insyaallah secara kaidah tadi sudah bisa dipahami ya. Kapan pakai dzu, kapan pakai dzawu, kapan pakai dzatu, dan pakai dzawatu. Gitu ya. Masya Allah. Lanjut. Sekarang masuk latihan ke-10. Dan kemarin juga sudah ada katakan ya, kata setelah dzu itu dibaca majrur, dibaca kasroh sebagai mudhafun ilai. Ya, kalau lafadz li dan indi kata setelahnya, kalau li kata setelahnya majrur. Ya, karena li huruf jar. Kalau inda dhorof, gitu ya. Kalau inda itu dhorof. Baik, lanjut. Tamrin ke-10. Adkhil la'alla
Masukkanlah kata la'alla. Kata apa tadi? La'alla. Apa arti la'alla? Semoga, mudah-mudahan, itu la'alla. Ya. Istilahnya la'alla itu ya pengharapan sesuatu yang mungkin begitu. Mudah-mudahan dia nikah, ya, kan mudah-mudahan dia sehat. Nah, itu la'alla. Ya. Adkhil, masukkanlah kata la'alla alal jumalil atiyah, kepada jumlah berikut. Ilman, hendaknya diketahui. Nih, ilman hendaknya diketahui bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhwati inna, termasuk dari saudaranya inna. Inna kemarin ngapain fungsinya? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Contohnya inna zaidan, apa kemarin contohnya? Inna zaidan qaimun, atau inna darsa sa'bun. Kan begitu, yang pertama di nasab, yang kedua di rofa. Masih ingat kan? Innal mudarrisa jadidun. Dilihat halaman 8 paling atas ada Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. La'alla juga sama. Ya, coba sekarang al mudarrisu jadidun, dimasuki la'alla. Mas Adri, jadinya gimana? Yang nomor ini 8. Halaman 8. Yang halaman 8 kemarin, yang paling atas kan ada al-mudarrisu jadidun kan? Kan itu dimasuki inna. Nah, sekarang coba dimasuki la'alla. La'alla mudarrisa jadidun. Nah, apa artinya? Sesungguhnya. Semoga guru itu baru. Iya. La'allal mudarrisa jadidun. Ya, mudah-mudahan gurunya baru gitu. Naam. La'allal mudarrisa jadidun. Jadi kadang artinya mudah-mudahan atau semoga begitu ya. Jadi nggak mesti semoga. Dilihat konteksnya aja nanti. La'allal mudarrisu jadi la'allal mudarrisa jadidun. Mudah-mudahan guru itu baru gitu lah. Jadi mengharapkan mendapatkan apa? Guru baru. Coba hamidun mutazawwijun. Pak Anto, masukilah Allah. Di halaman 8, masih di halaman 8. Masih di halaman 8. Hamidun mutazawwijun. Coba dimasukilah Allah. Nah, la'alla hamidan la'alla hamidan mutazawwijun. Pak Aris, coba kalau yang atasnya Fatimatu tabibatun, dimasuki la'alla. Nah, gitu. Jadi la'alla itu termasuk saudaranya inna, gitu ya. Taib. Lah, kita di sini suruh masukkan inna la'alla kepada jumlah berikut. Contoh nomor 1, huwa bi khairin. Jadi la'alla plus huwa jadinya apa? Sama seperti inna. Inna plus huwa jadi innahu. La'alla plus huwa jadi la'allahu bi khairin. Mudah-mudahan atau semoga dia baik-baik saja. Begitu ya? Bisa dipahami? Taib. Mulai dari Pak Rahmat. Nomor 2. Hum bi khairin. Jadinya apa? La'allahum bi khairin. Hai Rafid.
La'allaha bi khairin. Mas Adri, terus nomor 4. Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Naam. Pak Cahyo. Anta bi khairin, la'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Terus Pak Anto nomor 6. Kalau ala antum. Antum kalau bersambung dengan la'ala jadinya apa? La'allakum. La'allakum bi khairin. Jadi sama seperti inna ya, yang di halaman berapa kemarin? Di halaman 7. Ya, inna plus huwa jadi innahu, gitu ya. Terus Pak Aris. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Masya Allah. Pak Egi. Antana nggak ada Pak. Antunna. Nah jadinya bi khairin. Pak Rahmat, monggo. Ayo Pak, endi Pak? Ana najih. Najihun. Najihun. Jadinya la'alani najihun. Rafid. Nomor 10. Najihuna. Kok inna? La'ala. Taib. Mas Adri, nomor 11. Ya sama, tinggal masukkan aja la'ala. La'alla al-mudiru. La'ala fungsinya la'ala kan Masya Allah. Mudiro. Naam begitu. Mudira. Mudira nggak ada. Masya Allah. La'ala Mudiro. Mudiro fi ghurfati hi gitu. La'allal mudira fi ghurfatihi. Mudah-mudahan capsek itu ada di kantornya, kan gitu, atau ruangannya. Atasnya domir, bawahnya nggak domir. Lagi mikir, ini piye kisaran buatnya ini. Pak Cahyo. Al-ikhtibar itu artinya ujian. Ya. Ujian. Sama mu ujian kehidupan ya ikhtibar, ujian pelajaran juga ikhtibar bahasa Arabnya. Jadi ikhtibar itu ujian. Apa artinya di? Artinya? Ya, mudah-mudahan ujiannya mudah gitu. Ya, jadi la'alla itu istilahnya apa? Pengharapan gitu ya. Pengharapannya mudah-mudahan ujiannya gampang lah kan begitu ya. La'allal ikhtibar sahlun. Taib, sekarang antum ikuti ana. La'allahu la'allahuma la'allahum. Ikutin. La'allahu. Taib. La'allahu la'allahuma la'allahum. La'allaha la'allahuma la'allahunna. Masya Allah, Masya Allah. Yang gampang dulu, yang gampang. Innahu innahuma innahum. Innaha innahuma innahunna. Nah, innahunna. Ya. Innaka innakuma innakum.
innaki, innakuma, innakunna. Innaki, innakuma, innakunna. Innani, innana. Innani, innaka. Gitu ya. Jadi tasrifannya kalau cara urutannya begitu. Kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, kan begitu. Dimasuki inna gitu. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. La'alla juga sama, sama-sama. La'allahu, ikutin ya anda dulu berantem. La'allahu, la'allahuma, la'allahum. Masya Allah ya, lidahnya itu terbelit-belit ya. La'allahu, la'allahuma, la'allahum. La'allaha, la'allahuma, la'allahunna. La'allaka, la'allakuma, la'allakum. La'allaki, la'allakuma, la'allakunna. La'allani, la'allana. Kalau untuk la'allani bisa dua ya, la'alli atau la'allana, begitu ya. Kan sering dalam Al-Quran, la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum asalnya la'alla antum, gitu ya. Mudah-mudahan kalian itu dirahmati, mudah-mudahan kalian bertakwa, mudah-mudahan kalian bersyukur. Itu la'alla, gitu. Kaifa haluk? La'allaka bi khair. Gimana kabar antum? Ya mudah-mudahan baik-baik aja ya, gitu. Alhamdulillah nabi khair, gitu ya. Atau mungkin ketemu teman yang awalnya bujang kok sekarang mukanya berseri-seri, la'allaka mutazawwij. Kayak wis nikah iki. Nah, gitu ya. Atau mudah-mudahan antum sudah menikah, gitu ya. Bisa la'alla. Sudah nih ya. Jadi la'alla sama seperti apa? Inna. Jadi kata yang pertama itu dinasab, di fathah ya. Kata yang kedua di rafa atau dhamma. Jadi persis sama seperti la'alla. Cuman yang butuh antum latih adalah apa? La'allahu, begitu ya, la'allahu, gitu ya. Sebenarnya sudah ada di sini innahu itu, innahu, cuman nggak urutannya di sini pecah begitu ya. Innahu, innaha, innaka, innaki, inni, innani, innahum, innahunna, innakunna, innakunna, innana, inna. Di sini cuma nggak ada apa? Huma. Innahuma sama innahuma nggak ada. Taib, lanjut. Taib, sebelum kita berpindah, paham insyaallah la'alla? Paham ya? Taib, la'alla paham. Lanjut. Yang ke-11, Iqra'il mithalain. Bacalah kedua contoh. Bacalah kedua contoh. Thumma, kemudian akmil, sempurnakanlah al-jumal al-atiyah, jumlah berikut. Sudah? Biwad'i, dengan meletakkan kata ghalin atau kata ghaliyatun. Ghalin, ghaliyatun itu artinya mahal. Ghalin atau ghaliyatun artinya mahal. Bedanya kalau ghalin itu untuk mudzakkar, ghaliyatun untuk apa? Muannats. Sudah.
Misalkan kata yang muannas. Apa ini? Papan tulis bahasa Arabnya apa? As-sabburatu ghalin apa ghaliyatun? Ghaliyatun. Karena saburah kan muannas. As-sabburatu ghaliyatun. Kalau al-qalamu ghalin, begitu ya. Al-qalamu ghalin. Atau misalkan ada yang tanya ke antum, ya. Ahadzal qalamu ghalin apa? Apa namanya ini? Ahadzal qalamu rakhisatun am ghalin, kan gitu. Maka jawabannya hadzal qalamu ghalin, gitu ya. Ghalin. Kan mahal. Kan untuk mudzakkar pakai ghalin, untuk muannas pakai ghaliyatun. Di mana letakkannya? Fil amakinil khaliyah, di tempat-tempat yang kosong. Coba diartikan lagi Pak Egi. Summa. Apa arti summa? Kemudian. Akmil. Sempurnakanlah. Terus? Ghalin atau ghaliyatun, tempat-tempat yang kosong. Perhatikan contohnya. Hadzal qalamu ghalin. Kenapa pakai ghalin kok enggak ghaliyatun? Karena al-qalam mudzakkar. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Kenapa pakai ghaliyatun? Karena muannas. Ghalin itu asalnya ghaliyun, ada ya-nya. Ya, asalnya ghaliyun. Sudah nih, asalnya ghaliyun. Cuman secara pelafatan ya-nya dibuang, maka jadinya apa? Ghalin. Sudah. Dan antum nggak usah tanyakan kenapa dibuang ya-nya, udah gitu aja pokoknya. Ghalin. Itu ada alasannya kenapa yang dibuang, ada alasannya. Cuman di sini yang gampang ghalin gitu aja. Asalnya ghaliyun. Kok tahu asalnya ghaliyun? Karena ketika muannasnya ada ya-nya enggak? Ketika muannas kan ada ya-nya, ghaliyatun. Makanya beliau kasih tanda di situ, ghalin asalnya ghaliyun, ada ya-nya. Cuman secara pelafatan untuk saat ini itu apa? Dibuang ya-nya, ghalin atau ghaliyatun. Oke, coba Pak Cahyo nomor 1. Kitab ada alifnya setelah ta, ini enggak ada alifnya. Naat. Kalau sudah jamak dihukumi, kalau mubtada khobar ya. Kalau mubtada khobar jamak dihukumi muannas. Naam, al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun. Karena kutubu kan mubtada, al-arabiyyatu naat. Yang titik-titik ini jadi khobarnya kan? Lah di dalam pembahasan mubtada khobar ya, jamak itu dihukumi muannas, jamak yang tidak berakal. Ini kita pelajari di jilid apa? 1. Baik, Mas Adri nomor 2. Ada kitabun. Lihat ada alif lamnya enggak? Ada kutubun. Al-kutubun. Kutub enggak ada alifnya. Setelah taknya ada alifnya enggak? Atau cetakan baru begitu? Nah, jadi bukan kutub. Kitab. Ada kitabun. Nah, ada alif lamnya. Nah, gitu lagi. Ada kitabun. Hadzal. Ada kitabun. Isu. Rohi sun. Ditanwin kan nggak ada alif lamnya. Apa lagi? Ada
wad wadu waduka Oh enggak lah. Wadzaka. Kan zaka itu kata lain dari dzalika. Udah lewat ini zaka. Wadzaka titik-titik. Ayo pakainya apa di sini? ya golin Ghalin. Wadzaka ghalin. Pak Egi. Mu'jamu itu kamus. Bimi'ati riyalin. Huwa ghalin karena mu'jam mudzakar. Huwa ghalin. Paris terakhir. hadhil akibat goli goliyatun Ghaliyatun. Nah, kenapa ghaliyatun? karena akibat Mu'annas. Karena hakibatu mu'annas. Masyaallah ya. Taib, coba Anda buat sendiri. Pak Rahmat saya belum dapat bagian. Ini Pak Rahmat. Ayo Pak Rahmat. Hah? Jadi bocok kabeh to Pak, kok langsung menjawab ae. Hadhihi ghaliyatun. Kenapa ghaliyatun? Mu'annas. Pak Anto. Ayo. Ghalin, apa artinya Pak? Apa artinya? Rumah ini mahal, ya. Ghalin kan mahal, rumah ini mahal, mobilnya mahal, rumahnya mahal. Ya wes selesai, mari kukut. Taib, lanjut. Tadi mu'jam, apa artinya mu'jam? Kamus. Jadi kamus itu bahasa Arabnya mu'jam. Kalau bahasa yang gampangnya kan komus. Itu bahasa Arabnya gampang. Nama lainnya mu'jam. Taib, sekarang kita dikasih faedah baru ini. Ini tadi yang dibaca sama Pak Egi. Hadzal mu'jamu bimi'ati, tadi kan bacanya riyalun. Mi'ah itu harganya, mi'ah itu artinya 100. Ya, mi'ah itu artinya apa? 100. Ini kekhususan ya. Kalau biasanya kan apa? Kalau setelahnya mim ada alif, bacanya apa? Bacanya apa? Setelah mim ada alif, itu biasanya apa bacanya? Fathah. Ya kan? Ini khusus. Bacanya mi. Jadi anggap alifnya nggak ada. Mi'ah gitu. Mi'ah. Ya, mi'ah. Jadi nanti jangan rumah bingung bacanya ma'ah, salah. Itu khusus untuk kata ini mi'ah bacanya. Mimnya di kasroh. Ya, mimnya di kasroh. Ceritanya, ini ada ceritanya ini. Kenapa kok tetap bacanya mi'ah? Karena zaman dulu itu kata Arab itu nggak ada harokat, nggak ada titik. Zaman dulu awal-awal bahasa Arab itu tulisannya tidak ada harokat, tidak ada titik. Kita yang sudah ada harokatnya susah ya.
Nah, dulu nggak ada harokat, nggak ada titik. Sudah ini, nggak ada harokat, nggak ada titik. Jadi cara membedakannya ya terkadang pakai seperti ini. Nah, contoh kata ini, kata mi'ah. Dulu kata mi'ah itu kan tulisannya begini. Kan begini nih. Ya kan? Kan nggak pakai harokat, nggak pakai titik. Ini ada dua kemungkinan. Kalau begini nulisnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi min hu. Ya kan? Min plus huwa. Jadi min hu. Dan bisa juga bacanya apa? Mi atun. Gitu asalnya begini tulisannya nih. Lah, karena terjadi kebingungan ini minhu atau mi'atun, akhirnya sama mereka untuk mi'ahnya, untuk yang mi'ah dikasih tulisan atau tanda tersendiri, yaitu apa? Begini. Nah, jadi ini bacanya apa? Mi'ah, begitu. Jadi alifnya ini untuk membedakan antara ini sama ini. Maka tetap bacanya mi, bukan ma. Ini asal muasal ceritanya begitu. Ya. Dan kalau orang itu sudah ahli di dalam bahasa Arab, sudah pinter baca kitab gundul, dikasih yang nggak berharokat, nggak bertitik bisa baca. Ya. Jadi dulu ada sempat kertas tulisan begitu. Kalau antum mahir dalam bahasa Arab, coba baca ini. Itu orang yang sudah bisa bahasa Arab, bisa baca tanpa harokat, itu dibaca bisa baca itu. Apa yang tertulis itu bisa baca. Oh, ini bacaannya begini, begini, gini. Karena apa? Sudah terbiasa. Kita dikasih yang gitu ya bener-bener gundul. Ya, gundul beneran, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Ini cuma hilang harokatnya udah susah, tambah hilang titiknya lagi. Nah, bingung. Jadi, yang tadi yang dibaca lagi ada tambahan B. Tetap 100 artinya. Oh iya, B itu huruf jer. B. Jadi hadal mu'jamu, kamus ini B ya dengan harga 100 real gitu. B di situ artinya huruf jer, bimiati. Makanya baca miati bukan miatu, bimiati. Ya. Sudah? Lanjut. Iqra'il mitsalain, bacalah kedua contoh, tsumma qra' al-jumal al-atiyah, kemudian bacalah jumlah berikut. Sudah? Ba'da dzalik, setelah itu uktubha ma'a kitabatil a'dad al-warida fiha bil huruf. Kemudian setelah itu tulislah bilangannya dengan angka. Ya, dengan apa? Dengan huruf. Tsumma, ulangi lagi. Iqra'il mitsalain, bacalah dua contoh. Jadi nanti beliau akan membawakan dua contoh. Tsumma iqra'il jumal al-atiyah, kemudian bacalah jumlah berikut. Sudah? Kita baca jumlahnya yang beliau akan datangkan. Ba'da dzalik, setelah kita baca, PR. Apa PR-nya itu? Uktubha, tulis di kertas, ma'a kitabatil a'dad, bersamaan dengan apa? Menulis bilangan atau angka yang tertera dengan huruf. Coba lihat halaman 11. Ya, yang pertama itu nominalnya berapa itu? 1000. Ya, yang nomor 2 1000, yang nomor 3 100, nomor 4 100, nomor 5. Nah, itu nanti angka 100 itu suruh ngubah pakai huruf. Kayak kemarin, 1 bahasa Arabnya apa? 1. 3 bahasa Arabnya apa? Salah satu, begitu loh. Misalkan indi 3 kitab, dirubah 3-nya jadi huruf. Jadi indi salah satu kutubin, kan begitu. Lah ini beliau suruh merintah. Perhatikan, mi'ah 100 bahasa Arabnya mi'ah. Mi'atu rajulin mi'atum ra'atin. Mau kata yang setelah mi'ah, perhatikan kaidahnya ya. Kata setelah 100 dan 1000 ya, itu min kaidahnya. Kata 100 dan setelah 1000, 100 sama 1000 ya.
Kaidahnya 100 ya sama 1000. Kaidah kata setelahnya adalah min. Apa itu min? Mimnya mufrad. Ininya apa? Majrur. Mufrad majrur. Jadi beda sama 3 sampai 11 ya. 3 sampai 99 atau 3 sampai berapa kemarin? 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10 kan apa? Jin. Kalau ini min. Ya, min. Mimnya apa? Mufrad. Jadi katanya tetap mufrad, nggak usah antum jamakkan. Kemudian minnya apa? Kasroh. Lihat contoh. Mi'atu rojulin. Mi'atu rojulin. Rojul kan mufrad kan? Ya. Mi'atu imro'atin. Kalau pakai alif lam al mar'ah, kalau nggak ada alif lam bacanya imro'ah. Makanya bukan, jamaknya imro'ah bukan, mufrad ya. Sudah nih? 1000 bahasa Arabnya alf. 1000 bahasa Arabnya alfu. Rajulin. Alfu imro'atin. 1000 laki-laki, 1000 perempuan. Sudah Pak Rahmat? Jadi kata setelah 1000 sama 100 bacanya gimana? Tetap mufrad. Ya. Kan kalau dulu pembahasan apa? Adat ma'dud ya. Lihat, jadi yang dihitung tetap mufrad, nggak usah dirubah jamak. Dan kasroh. Bacanya apa? Min. Coba Pak Cahaya nomor 1. Kalau ada bi di kasrah jadi ya bi alfi, nggak pakai tanwin. Bi alfi riyalin. Bi alfi riyalin. Pak Egi nomor 2. Nggak ada bi-nya, jangan ditambah-tambahin, nggak boleh. Alfu, nggak pakai tanwin. Kok dularun? Ulangi bacanya. Indi alfu dularin. Apa artinya Pak? Rek, $1000. Ya, $100 aja, masya Allah ini 1000. Paris. Ada fi. Ada fi. Nah, kok dapat 3 kali dapat hadiah sampean, Pak. Maaf kan, nah ini masalah nih. Mi'atu sofha itu lembar. Sofha itu lembar. Jadi di dalam kitab ini ada berapa? 100 lembar. Gitu ya, 100 lembar. Pak Rahmat. Bikam hadihil habibati. Nggak ada kan, sudah bi-nya masuk ke kam, jadi biarkan aja. Bikam hadihil hakibatu. Ulangi. Bikam hadihil hakibatu. Kok hi enak ya hi. Iya. Hi ku wedi, Pak. Hi. Iya. Ya bimi'ati riyalin. Bimi'ati
riyalin. Mas Adri terakhir, bonus Mas. Fi hadhil kulliyati Naam. mi'atu Gak boleh tambah ya alif lah Mas. talibun Min. min. Maksudnya kaidahnya min Mas. Mi'atu. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin Talibin. minal Pakistan Nambah-nambahi sampai senengi. Minal. min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Nah, min Indonesia gitu ya. Iki muridnya akeh 200 satu jurusan. Fi hadhil kuliah, pada kuliah ini jurusan ini ada 100 murid dari Pakistan dan 100 murid dari Indonesia. Itu Masya Allah itu. Tapi PR-nya antum tulis lagi dengan apa huruf? Tadi kan mengucapkan bimi'ati, kemudian bi alfi. Lah sekarang antum tulis mi'ah rubiah pakai tulisan. Jadi angkanya ini berubah jadi huruf. Seperti yang antum ucapkan tadi. Nomor 13, kawin jumalan mustakmilan al kalimatil atiyah. Kawin, buatlah jumalan, jumlah, buatlah suatu kalimat mustakmilan dengan menggunakan al kalimatil atiyah, kata-kata berikut. Ini PR juga. Antum suruh buat kalimat menggunakan kata-kata ini. Sudah? Satu kata satu kalimat ya. Satu kata satu kalimat. Zakiyun apa artinya? Pintar. Misalkan antum buat contoh ana zakiyun, kan begitu. Tapi ini nggak boleh lagi karena sudah ada pakai. Buat kata yang lain. Mi'atu apa mi'ah? 100. Mutazawwijun. Sudah bersuami, sudah beristri. Azabun. Jumlah. Bujang. Hulukun. Akhlak. Dolar. Ghalin. Mahal. Sudah nih ya. Jadi PR-nya 2 ya. PR-nya yang nomor ini yang atasnya antum tulis lagi, cuman angkanya di situ berubah jadi huruf. Kalau ini antum suruh buat kalimat ya dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan kata-kata berikut ini. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 kalimat. Ya, 7 kalimat. Sudah. Al kalimatul jadidatu kosakata baru. Zakiyun, apa arti zakiyun? Pintar. Jamaknya azkiya. Al-azkiya, orang-orang pintar. Ghabiyun. Ghabi, bodoh. Ghabi itu bodoh. Jamaknya aghbiya. Cuman ghabi ini lebih nemen ketimbang daripada jahil. Kalau jahil kan bodoh juga. Kalau ghabi itu lebih nemen. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kuadrat. Ya, kalau bahasa kan Indonesia misalkan bahasa Jawa ya, goblok kan gitu. Goblok. Nah, itu ghabi itu. Ada penekanannya gitu. Nah, bahlul. Enggak usah ini gobi. Nah, jadi kalau orang ada gobi itu bukan ikan ya. Gobiyun itu artinya apa? Bodoh gitu loh. Tapi maka bahasanya itu bodoh gitu, tapi maknanya lebih dalam. Iya. Ada juga nanti apa? Safi. Safi juga sama artinya bodoh. Ya. Bahlul itu belum pernah dengar sih bahlul begitu. Wallahu alam ini. Ada dengarnya dari Wan Abud aja itu. Wallahu alam, Anda nggak tahu Mas. Anda nggak tahu. Iya. Nah, bahlul. Barangkali bahasa Arab betul. Khulukun, apa khuluk? Akhlak. Akhlak itu jamak. Khuluk itu mufradnya, jamaknya akhlak.
Makanya berakhlak, ya beradab, bukan satu adab, jadi banyak adab. Maka antum harus berakhlak. Maksudnya apa? Memiliki banyak adab gitu. Mi'atu berapa? 100. Ya. Alfu 1000. Rubiyatun jamaknya rubiyatun. Rubiyatun bisa dua, bisa rupiah, bisa rupiah. Kalau rupiah kita orang Indonesia, kalau rupiah India. Bahasa Arabnya sama, rubiah. Rubiah. Mutazawwijun sudah beristri, ya sudah ada pasangannya ya. Azabun jomblo. Bujang jamannya azab. Azabun. Ya. Kalau dulu pas di Yaman itu ada namanya apa? Jadi dua tempat. Ini kan masjid tengah nih. Ada masjid tengah. Yang sebelah sini namanya apa? Tempat tinggal ashabul awail yang sudah berkeluarga. Yang sini tempat tinggal sini uzab. Uzab itu apa jadi apa? Bujangan. Ya tempat-tempat orang bujang di sana. Jadi ada dulu tempatnya kompleksnya berbeda lagi untuk berkeluarga sendiri, yang yang masih bujang sendiri. Itu bahasa Arab yang di Yamannya uzab. Kalau ini azab. Bahasa Arab yang ma'rufnya azab. Azabun. Yahudiyun, Yahudi, jamaknya Yahud. Ya, Yahud. Ya, sebagaimana ada ceritanya Imam Ahmad itu ditawari apa? Masuk agama Yahud. Karena masuk agama Yahudi karena agama Yahudi adalah agama yang paling Yahud gitu. Naam ya. Mu'jamun, apa mu'jam? Kamus, jamaknya ma'ajim. Ma'ajimu. Dolarun, $1. Jamaknya dolarot. Ya, dolarot. Dolarun itu satu untuk mufrad maksudnya. Jamaknya apa? Dolarot. Loh, terus gimana kalau mi'ah? Lah mi'ah kan kaidahnya min, makanya masih mi'atu dolarin, tetap mufrad pakai gundangannya. Tapi asalnya apa? Dolar itu untuk satu. Jamaknya apa? Dolarot. Dolar. Sofhatun lembar. Jamaknya sofahat. Najihun sukses. Jamaknya najihuna. Oke, aja najihuna. Ghalin mahal. Kummun apa kemarin? Lengan baju. Ya, lengan baju. Jamaknya akmam. Sudah jamaknya akmam. Sudah? Taib, ini PR yang ketiga. Ya, PR yang ketiga, kosakata ini harus antum hafal. Ya, kirim voice note ke ana. Kalau yang dua ini tetap ya kirim gambar plus tulisan di hari Ahad ditaruh di ana. Sini ditaruh di ana. Di sini. Tulis yang 1 2. Ya, yang dua tulisan tetap difoto kirim ke ana, kemudian lembarannya ditaruh di sini. Yang kosakata voice note. Jadi untuk pekan depan sebelum masuk, anak akan tanyain dulu, apa itu artinya daki? Apa artinya ini? Jamaknya apa? Oke? Ini kertas sobekan atau kertas buku, Ustaz? Terserah, mau buku juga boleh, kertas sobekan juga boleh. Kalau antum pinginnya buku, tetap buku aja nggak apa-apa. Gitu ya. Taib, sudah? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Safhatun artinya lembaran. Safhatun artinya lembaran. Taib, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran pertama. Sudah, pelajaran pertama. Dan insya Allah untuk pekan depan latihan. Ya, untuk pekan depan latihan. Nanti anak kirim PDF-nya Mas ya. Saya main print. Ya, jadi latihan tertulis. Gak lepas dari pelajaran pertama. Jadi antum persiapkan juga
untuk latihan di pekan depan. Entah pakai mi'ahnya atau misalkan Anda buat kata sama, paling cluenya sama kayak seperti biasanya. Ya, la'alla, inna, kemudian dzu. Sudah? Dan sama juga nanti ada yang terbolak-balik antum jadikan apa namanya ini? Jadikan kalimat, dan yang terakhir terjemahkan Indonesia ke Arab. Dan nggak lepas dari pelajaran pertama ini. Jadi dipersiapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bisa difahami. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.